Pada zaman dahulu kala, di pantai air manis, Padang, Sumatera Barat, ada seorang janda bernama Mande Rubaya. Janda tersebut mempunyai seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Suatu hari ketika Malin Kundang sedang bekerja di ladang, ada tetangga Malin yang memberitahukan bahwa ada kapal besar yang bersandar di tepi laut. Malin. Ada apa kau memanggilku dengan berteriak seperti itu? Sepertinya ada kapal bersandar di pinggir laut. Wah, kebetulan sekali. Saya ingin pergi merantau. Saya bosan hidup begini-begini saja. Terus, kapan kapal itu kembali ke asalnya? Sepertinya besok. Wah, kalau begitu, saya ingin pergi meminta restu kepada Mandi. Baik. Terima kasih telah memberitahu saya tentang kabar itu. Sesampainya di rumah, Malin menemui ibunya untuk meminta restu. Mandi, Malin ingin merubah nasib kita yang miskin ini. Bagaimana caranya, Nak? Tadi waktu Malin bekerja di ladang, ada tetangga yang bilang kepada saya, kalau ada kapal yang bersandar di desa ini, Malin ingin merantau lewat kapal itu. Apakah kau tega meninggalkan mandimu yang sudah tua ini sendirian? Sebenarnya Malin juga tidak tega, Mandi. Tapi Malin sudah bosan hidup cuma begini-begini saja, gak ada kemajuan. Ya sudah, jika itu memang keinginanmu, Mandi hanya bisa mendoakan agar engkau menjadi anak yang sukses dan kaya. Kapan kau akan pergi berangkat merantau? Malin akan berangkat besok pagi, Mandi. Secepat itukah kau meninggalkan mandimu ini? Iya, Mandi. Doakan Malin selamat sampai tujuan. Malin Kundang berangkat menuju ke tanah perantauan, sedangkan ibunya tetap tinggal di kampung pantai air manis. Setibanya di tempat perantauan, Malin Kundang beristirahat di sebuah bangku di tepi jalan. Bagaimana aku akan bekerja? Akan bekerja sebagai apa aku? Tiba-tiba, ada saudagar yang lewat dan mendengar keluh kesah Malin Kundang. Anak muda, apakah engkau sedang mencari pekerjaan? Benar, Tuan. Kebetulan saya juga sedang mencari seorang pekerja. Bagaimana kalau engkau bekerja di tempatku? Saya mau, Tuan. Terus, kapan saya bisa bekerja di tempat Tuan? Kau bisa memulai pekerjaanmu besok. Baik, Tuan. Di mana rumah Tuan? Mari, ikutlah denganku. Malin Kundang ikut saudagar pergi ke rumahnya. Pada keesokan harinya, Malin Kundang mulai bekerja dan diawasi terus oleh saudagar. Rupanya, Malin Kundang lebih giat dan rajin bekerja jika dibandingkan dengan para pekerja lain. Yang ini harganya berapa? Yang ini harganya 50 rial, Mbak. Oh, yang ini? Yang ini harganya 20 rial. Yang ini aja. Yang ini? Iya. Baik. Ini. Terima kasih. Bagus juga kerja anak itu. Dia adalah seorang pemuda yang rajin. Ayah, siapa nama karyawan baru itu? Yang mana putriku? Yang rajin dan gagah itu. Oh, yang itu. Namanya Malin. Malin Kundang. Oh, rupanya namanya Malin Kundang. Memangnya ada apa putriku? Tidak ada apa-apa ya, cuma ingin bertanya saja. Oh, ya sudah. Setelah bekerja selama 2 tahun pada saudagar, Malin Kundang menjadi orang yang kaya raya karena dia selalu rajin bekerja. Hubungannya dengan putri pun makin dekat hingga akhirnya mereka menikah. Setelah sebulan menikah, Malin Kundang dan putri pergi untuk berdagang di perkampungan pantai air manis. Ketika Malin Kundang dan putri sampai di desa tersebut, Malin Kundang bertemu dengan para warga. Selamat datang di desa, wahai Malin Kundang. Rupanya kau sudah menjadi orang sukses dan sekarang menjadi orang kaya. Wah, ternyata kau juga sudah menikah. Iya, syukur. Alhamdulillah. Ya sudah, saya mau berdagang dulu. Ya, silahkan. Para sayang-sayang, kau ambilkan barang-barang di kapal ya. Baik, Putri. Mendengar berita kembalinya Malin Kundang, seorang tetangga segera menemui Mande Rubaya untuk mengabarkan hal tersebut.
Mande, Mande. Malin Kundang telah kembali. Dia sekarang ada di dermaga. Benarkah itu? Iya, Mande. Ayo kita sekarang ke sana. Ayo. Mande Rubayah dan tetangga tersebut pergi untuk menemui Malin Kundang. Namun, sesampainya di sana, Malin Kundang, Malin Kundang. Malin Kundang, kau sudah kembali, Nak. Ibu sangat merindukanmu. Kau siapa wanita tua? Beraninya mengaku aku menjadi ibu dari suamiku. Aku memang ibunda dari Malin Kundang. Apa kau gila? Aku tidak punya ibu sepertimu. Ini ibumu, Nak. Aku yang membesarkan dan melahirkanmu. Mengapa kau menjadi seperti ini? Suamiku tidak memiliki ibu yang miskin, tua, dekil sepertimu. Sana, menjauhlah. Kau bukan ibuku. Ya Allah, mengapa anakku satu-satunya seperti itu? Aku yang melahirkan dan membesarkannya. Berilah ia teguran, ya Allah. Sesungguhnya dia adalah anak yang durhaka. tiba-tiba di tengah perjalanan menuju kapal, badai datang. Angin bertiup dengan kencang. Gelombang air laut naik menghantam kapal. Dan kilat pun menyambar-nyambar dengan ganas. Ada apa ini? Malin Kundang bergegas kembali kepada ibunya. Tetapi tiba-tiba kilat menyambar Malin Kundang. Dan pada saat itu juga berubahlah Malin Kundang menjadi batu. Itulah akibat karena telah mendurhakai ibunya. Oleh demikian, maka kita tidak boleh durhaka terhadap orang tua kita, terutama durhaka kepada seorang ibu. Ya Allah, hamba telah menyesal karena terburu-buru mengambil keputusan dan mengutuk anakku sendiri menjadi batu. Jua kalah oleh kemiskinan. Ingatkah itu putraku? Sejak ayahmu pergi, kita tiada menyerah. Tak jua